Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all Indonesian English student, back with me again in Learn Anything YouTube channel. Today we are going to learn about how to express real or probable situation in the present or in the future. Let's take to our lesson today. Inilah dia conditional sentence type 1. Kita langsung ke materi kita hari ini tentang conditional sentence type 1 atau kalimat bersyarat tipe pertama. Sebelum ke tipe pertamanya, kita akan coba review dulu apa itu conditional sentence. Di dalam bahasa Indonesia, conditional sentence itu berarti adalah kalimat bersyarat atau sering kita kenal dengan kalimat pengandaian. Nah, fungsinya untuk apa atau gunanya untuk apa ini kalimat ya? Untuk mengekspresikan atau menyatakan sebab akibat sebuah kejadian, atau juga biasanya digunakan untuk menyatakan angan-angan, berandai-andai untuk sesuatu hal yang sebetulnya tidak pernah terjadi atau kecil kemungkinan untuk terjadi ya. Jadi lebih kepada berangan-angan atau bermimpi sesuatu yang sebetulnya tidak realistis ya, atau unrealistic. Dari pengertian ini kita akan coba urai satu persatu. Yang pertama adalah tentang pengandaian ya. Sangat manusiawi jika kita menyesali apa yang kita alami hari ini. Contohnya seperti ini. Wah, jika saja dulu saya nggak A, mungkin sekarang saya C gitu. Atau misalkan kita mengandaikan sesuatu yang belum terjadi. Kayaknya enak ya kalau misalkan jika saja nanti saya seperti ini atau seperti A atau seperti anu dan lain-lain ya. Nah, ketika berangan-angan biasanya kita menggunakan kata if ya, atau jika. Nah, ini adalah kata-kata yang sering kita pakai ketika kita berangan-angan atau mengandai-andai. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan conditional sentence ketika berandai-andai, baik sesuatu yang sudah terlanjur terjadi dan efeknya hari ini, atau sesuatu yang mungkin belum terjadi dan kita bisa mengubahnya mulai dari hari ini. Itu adalah pengandaian. Contoh kalimatnya seperti ini, lebih realnya ya. If you not eat too much, you will not get fat. Jika kamu tidak makan terlalu banyak, kamu tidak akan gendut. Ini adalah contoh kalimat yang menyatakan juga sebab dan akibat, atau akibat dan sebab, yang mana duluan. Nyatanya adalah sebabnya dulu baru akibat. Tidak akan ada akibat jika tidak ada sebab ya, atau cause and effect. Ini adalah sebab. Tidak akan gendut kalau saja tidak makan terlalu banyak. Jadi ingat ya, sebab dulu baru ke akibat. Atau kalimatnya kita balik ya, menjadi akibatnya dulu baru ke sebab. Walaupun pada kenyataannya yang terjadi adalah sebabnya dulu baru akibat, tapi dalam mengungkapkannya kita bisa membalikan atau dibalikan dulu lah. Kita ungkapkan dulu akibat baru ke sebabnya. Contohnya seperti ini ya. You will not get fat if you not eat too much. Kamu nggak akan gendut kalau kamu tidak makan terlalu banyak. Nah, ini adalah bentuk umum dari conditional sentence ya. Yang pertama, if you not eat too much adalah if clause atau klausa jika. Nah, kemudian ini ada koma ya, harus ada komanya dulu. You will not get fat adalah main clause-nya atau klausa utamanya. Ini bentuk pertama ya. Jadi sebetulnya sama saja, dan kita bisa balik menjadi yang kalimat kedua menjadi main clause-nya dulu, kemudian ke if clause. Nah, dalam penulisan ketika kita menyatakan sebabnya dulu baru ke akibat, kita menggunakan koma ya di antara keduanya. Nah, namun ketika kita dibalik atau dibalikan, maka main clause dulu ke if clause tidak memakai koma seperti kalimat berikut ya. You will not get fat if you not eat too much. Kamu tidak akan gendut kalau saja, jika saja kamu tidak makan terlalu banyak. Kemudian bentuk umumnya atau general patternnya adalah if clause ya. Nah, kemudian main clause. Jika dibalik menjadi seperti ini, main clause kemudian menjadi if clause. Ingat bedanya adalah jika didahulukan if clause maka menggunakan koma untuk memisahkan kedua sebab akibat tersebut. Tapi jika dibalik akibatnya dulu maka tidak menggunakan koma. Ini ya contohnya ya. Kemudian kita akan membahas secara khusus tentang if. Jika if saja maka itu adalah if yang positif ya. Jika ada if not seperti ini, if you not, if not, itu adalah negatif if ya. Nah, negatif if bisa kita ganti menjadi unless. Oke. If not bisa kita ungkapkan dengan cara lain dengan kata unless. Kita sering menemukan kata unless ya. Nah, contohnya seperti ini.
Masih dengan kalimat yang sama ya, atau contoh kalimat yang sama. Unless you eat too much, you will not get fat. Sama saja dengan if you not eat too much, jika kamu tidak makan terlalu banyak, you will not get fat. Kita tukar ya kalimatnya, susunannya menjadi you will not get fat unless you eat too much. Kamu tidak akan gendut jika kamu tidak, nih unless ini berarti jika tidak ya makan terlalu banyak. Susunannya sama saja. Yang pertama ini adalah if clause-nya dulu ya, kemudian yang ini main clause. Jika tukar posisi menjadi main clause-nya dulu, tapi tanpa koma, langsung ke if clause. If-nya ini diganti menjadi kata unless, karena if not itu adalah if yang negatif. Sebab akibatnya yang mana? Unless you eat too much adalah sebab, kemudian you will not get fat adalah akibatnya. Karena makan terlalu banyak, maka kemungkinan besar akan menjadi gendut ya. Walaupun mungkin pada kenyataannya tidak semua orang yang makannya banyak itu gendut seperti saya. Ini hanya bagaimana kita mengungkapkan conditional sentence. Dibalik menjadi akibatnya dulu, kemudian menjadi ke sebab. Oke, dari pengertian conditional sentence kita bisa menemukan beberapa fakta bahwa kata if untuk mengungkapkan pengandaian ya, kita juga menemukan apa itu sebab akibat, yang mana biasanya duluan atau harusnya seperti apa, yaitu adalah sebab dulu baru akibat. Namun dalam menyatakannya kita bisa menukar atau ditukar tempat akibatnya dulu kemudian ke sebab. Itu untuk secara umum tentang conditional sentence. Sekarang kita lanjut ke inti pembahasan kita tentang conditional sentence type 1 ya, atau kalimat pengandaian tipe yang pertama. Conditional sentence type 1 digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Contohnya misalkan hari ini kita nabung, maka kemungkinan besar suatu saat nanti uang kita akan banyak atau kita akan menjadi kaya ya. Jadi type yang pertama adalah lebih kepada sesuatu yang sangat mungkin terjadi jika kondisi tertentu kita lakukan hari ini ya. Rajin pangkal kaya, itu adalah contoh kalimat atau ungkapan menggunakan conditional sentence type yang pertama ya. Untuk bentuknya sendiri sebetulnya sama saja ya dengan yang tadi di awal tentang conditional sentence, namun yang berbeda adalah penggunaan tensesnya karena berhubungan dengan waktu yang akan datang. Jika kita melakukan sesuatu hari ini, maka kemungkinan suatu saat nanti akan terjadi hal yang merupakan efek dari yang kita lakukan hari ini. Bolak-balik jadinya ya. Bentuk dari conditional sentence tipe pertama if, kemudian simple present tense hari ini ya, kemudian simple future tense. Ini adalah if clause-nya ya, yang pertama if clause-nya dulu sama seperti tadi, kemudian main clause. Dibalik yang kedua main clause-nya dulu, kemudian tanpa koma ke if clause. Kemudian conditional sentence tipe pertama ini lebih merujuk kepada future ya, atau masa yang akan datang. Sebuah kejadian di masa yang akan datang hanya akan terpenuhi jika kita melakukan sesuatu yang merupakan syaratnya di hari ini. Walaupun mungkin kita tidak tahu pasti masa depan itu seperti apa, namun jika kita melakukan sesuatu pada hari ini, kemungkinan besarnya akan terjadi. Itu adalah sesuatu yang realistik ya. Contohnya kita nabung hari ini, maka kemungkinan besar di masa yang akan datang kita akan banyak uang. Jadi bisa kita ungkapkan bahwa untuk tipe yang pertama ini, conditional sentence pertama ini sangat mungkin terjadi atau ada kemungkinan besar terjadi ya. Jadi lebih realistik. Itu untuk yang tipe pertama. Nah, kemudian contoh lain, jika saya bertemu dia, saya akan memperkenalkan diri ya. Kita tidak mungkin memperkenalkan diri kepada orang yang tidak ada, pasti harus ketemu dulu. Ini adalah syaratnya ya, atau conditionnya, if clause-nya. Nah, kemudian I will introduce myself adalah main clause-nya. Jadi untuk tipe pertama kita lebih fokus ke kalimat yang ini, akan memperkenalkan diri kalau saja ketemu dulu dengan orangnya ya. Atau kita balik, I will introduce myself if I meet him. Saya akan memperkenalkan diri saya kalau saja bertemu dengan dia. Tuh ya. Kemudian contoh yang lainnya, if you get up early, you will not be late for school. Jika kamu bangun lebih pagi, maka mungkin kamu tidak akan terlambat ke sekolah. Kita balik juga,
kamu tidak akan telat ke sekolah kalau kamu bangun pagi. Pada kenyataannya adalah tadi pagi kita bangunnya telat dan hari ini kita telat masuk ke sekolah ya. Berbicara tentang sebab akibat, sekarang kita akan fokus membahas sebabnya ya. Kenapa akibat tidak dibahas? Karena tadi tidak ada akibat jika tidak ada penyebab. Pusing ya muter-muter. Oke, sebab tadi diungkapkan dengan kata if atau jika. Maksudnya adalah kita bisa menggunakan selain kata if untuk menyatakan sebab. Misalkan dengan kata due to, kemudian caused by, dan terakhir bisa menggunakan kata because of. Ingat, selain kata if ya, kita bisa menggunakan kata due to, caused by, atau because of. Kita coba bahas satu persatu. Due to adalah adjektif ya, atau kata sifat yang berarti adalah disebabkan oleh. Begitupun dengan caused by, dia juga adjektif ya, artinya sama, disebabkan oleh. Sementara because of adalah adverb atau kata keterangan yang berarti adalah dikarenakan atau karena, dikarenakan oleh ya. Bedanya di mana? Biar lebih jelas kita lihat contoh di samping ini. My sickness is due to lack of vitamin C. Penyakit saya disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Jadi my sickness is due to ini bisa kita ganti atau rubah dengan kata caused by ya. Bisa juga menggunakan caused by, artinya sama saja, penyakit saya dikarenakan oleh kekurangan vitamin C. Nah, sementara because of, kita bisa menggunakan kata because of menggantikan kata if di kalimat yang kedua. I sick because of lack of vitamin C. Saya sakit karena kekurangan vitamin C. Maknanya sama saja, yang berbeda adalah sickness dan sick. Sickness adalah noun ya, kata benda, penyakit. Sementara I sick, saya sakit, ini adalah adverb atau kata keterangan. Nah, jadi cocoknya adalah due to dan caused by yang merupakan adjektif, cocok digunakan atau untuk menyatakan kata benda atau my sickness, noun tadi ya. Sementara because of tidak bisa digunakan di kalimat pertama karena adverb, kurang cocok untuk menerangkan noun. Lebih cocoknya untuk menerangkan adverb tadi ya. Jadi because of tidak bisa dipakai di atas. Begitupun sebaliknya, is due to, caused by tidak bisa atau kurang tepat digunakan di I sick. Bedanya cuma di I sick sama my sickness. Keduanya memiliki arti yang sama. Penyakit saya atau saya sakit disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Nah, itu adalah ungkapan lain selain if untuk menyatakan sebab ya. Kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang conditional sentence tipe yang pertama ya. Sebetulnya ada beberapa jenis dari conditional sentence, yaitu ada 4 ya. Yang pertama adalah conditional sentence type 0 atau zero conditional. Tadi yang kedua sudah kita bahas tentang tipe yang pertama ya, conditional sentence type 1. Ada juga conditional sentence type 2 dan terakhir conditional sentence type 3. Kita akan coba review, kita bandingkan perbedaannya di mana saja dan penggunaannya kapan. Kita coba lihat di tabel berikut ini. Oke, comparison of conditional sentence type 0, 1, 2, and 3 ya. Kondisinya tadi udah, kemudian use-nya, fungsinya buat apa, level of possibility, tingkat kemungkinannya seperti apa, dan juga bentuk umum atau pola kalimatnya. Kita mulai dengan yang type 0. Nah, type 0 ini adalah kondisi yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Jika hal A terjadi, maka akan menyebabkan hal B. Contohnya misalkan hari ini terjadi hujan, sudah pasti tanah atau rumput akan basah ya. If it rains, the grass or the ground get wet. Jika hujan, maka tanah atau rumputan akan menjadi basah. Ini tidak bisa atau sangat sulit kita bantah ya. Kalau hujan ya udah pasti basah. Kalau malam ya gelap. Kalau siang ya terang. Seperti itu ya. Atau bentuk kalimatnya if simple present tense, dari waktu yang sekarang ke simple present tense. Jadi terjadi hari ini, penyebabnya efeknya pun hari itu juga gitu. Jadi langsung kena batunya lah ya. Dari present ke present lagi, atau dibalik, main clause-nya dulu ke if clause-nya adalah simple present tense. Jika if clause-nya maka menggunakan koma, jika didahulukan main clause tidak menggunakan koma. Lanjut ke yang tipe pertama, sudah kita bahas tadi ya, untuk menyatakan atau mengekspresikan sesuatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Jadi untuk keywords-nya atau kata kuncinya adalah ini mungkin ya.
Tadi yang pertama, fakta kelewat nih. Keywordnya adalah fakta. Biar kita bisa membedakannya gampang gitu. Likely to happen, sangat mungkin terjadi. Contohnya, jika hari ini kita menabung, maka kemungkinan besar suatu saat kita akan banyak uang, kan gitu. Atau sering kita ungkapkan pakai kata-kata magis ya, proses tidak akan membohongi hasil. Oke. The process will not deceive the result. Walaupun mungkin ya, jika Tuhan tidak menghendaki, tidak ridho, contohnya kita nabung hari ini banyak-banyak, ya kalau Tuhan tidak ridho ya suatu saat mungkin uangnya hilang kan gitu, ada yang mencuri, kita nggak jadi kaya kan. Tapi kan secara umum ada syarat kondisi yang kita penuhi maka akan terjadi. Makanya ini untuk tipe yang pertama, kata kuncinya adalah likely to happen, sangat mungkin terjadi. Jika hari ini kita berbuat sesuatu, maka suatu saat akan menjadi seperti apa bentuknya. Maka seperti ini, dari simple present, dari waktu yang sekarang, ke simple future, ke waktu yang akan datang. Diungkapkan bisa dibalik juga ya, main clause-nya dulu, kemudian ke if clause, koma tadi atau tidak sudah dijelaskan. Yang ketiga ya, type 2 maksudnya. Tipe yang kedua ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinan untuk terjadi. Karena itu tipe ini cocok untuk kita ya yang senang menyatakan angan-angan atau kebanyakan sering menghayal. Kita ambil kata kuncinya atau keywordnya adalah hayalan ya. Bermimpi ya. Oke, nggak apa-apa lah, manusiawi kita suka bermimpi atau menghayal ya. Contohnya seperti ini. Kalau saya punya banyak uang, saya akan beli mobil Ferrari misalkan. Atau kalau sekarang tidak ada COVID-19, mungkin sekarang saya lagi main di luar rumah kan gitu. Tapi nyatanya apa? Sekarang kita di rumah gara-gara apa? Penyebabnya gara-gara ada virus corona. Nah ini cocok untuk yang tipe kedua atau untuk menghayal lah. General pattern-nya atau pola kalimatnya dari yang simple past, sesuatu yang belum lama terjadi atau baru selesai terjadi, ke kondisi yang sekarang, present conditional ya. Udah mulai kelihatan bedanya nih. Jika dibalik juga sama ya, main clause-nya dulu, kondisi yang sekarang kita ungkapkan, sekarang mungkin saya ada di luar rumah jika saja tidak ada COVID-19 ya. Main clause-nya dulu ke if clause, koma juga sama dengan yang di atas. Terakhir tipe yang ketiga ya, atau type 3. Conditional type 3 ini digunakan untuk menyampaikan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Karena sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi kenyataannya, kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian saja apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan dan berbeda dari kenyataan. Ini ini lebih kepada kita yang mungkin sudah pada level menyesal ya. Menyesal banget ya, ini regret, penyesalan. Atau kita sudah pada level untuk kecewa ya, kekecewaan, disappointment. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena kita tidak ada celah lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk merubahnya. Karena ini adalah efek dari yang sudah terjadi di masa lalu ya, dari past perfect ke kondisi yang sekarang. Contohnya gini, kita sering ngomong ya, coba dulu gue itu rajin waktu sekolah, mungkin sekarang nggak on ya, nggak bodoh kan gitu. Nyatanya apa? Sekarang kita on gara-gara apa? Dulu kitanya bandel kan gitu. Atau misalkan gini, coba dulu kamu nggak ninggalin aku, mungkin sekarang kamu lebih parah hidupnya ya. Parah banget ya? Enggak, itu contoh saja. Jadi kita menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali yang terjadi sekarang, penyebabnya di masa lalu. Kan kita tidak bisa merubahnya lagi ya, karena sudah terjadi gitu. Jadi dari yang sudah lewat jauh banget, kita baru merasakan sekarang. Jatuhnya apa? Ya udah, kita ikhlas menerima kenyataan yang ada gitu. Karena yang menyebabkan ini semua adalah diri kita sendiri di masa lalu. Nah, ini sangat menarik ya. Dari keempatnya kita bisa perbedaan, bisa lihat kalau yang type 0 adalah fakta ya. Untuk yang type 2-nya, type 1-nya ini ada kemungkinan besar terjadi. Yang ketiga ini lebih kepada level menghayal. Yang terakhir yang paling parah ini sudah level ke menyesal atau kekecewaan. Nah itu cukup menarik pembahasan kita tentang conditional sentence English ini ya. Kita jadi belajar bagaimana mensikapi hidup biar gak menyesal seperti apa, biar di masa mendatang kita seperti yang kita inginkan, kita harus seperti apa, dan lain-lain ya. Jadi kita wajar lah setiap hari mengungkapkan kekecewaan, fakta, kemungkinan, hayalan. Nah di dalam bahasa Inggris itu namanya adalah conditional sentence. Cara mengungkapkannya adalah menggunakan conditional sentence baik 0, 1, 2, dan 3 ya. Oke, cukup dulu aja untuk pembahasan kita ya. Pamit dulu langsung ya. Lumayan panjang ini. Saya Agus Gunawan, sign up.
Thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.